Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisha Putri Andariani Pratiwi dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Saya kali ini akan memaparkan poin-poin dari hasil artikel saya yang kemarin dengan judul Kapitalisme, Intelektualisme, dan Humanisme dalam Pendidikan. Latar belakangnya yakni pendidikan itu kan sebagai fondasi pembentukan karakter, akal, dan keterampilan. Pendidikan juga mempunyai beberapa motivasi. Yang pertama, kapitalis. Motivasi kapitalisme itu menjadikan pendidikan sebagai ladang untuk mencari rezeki. Motivasi yang kedua yakni intelektualisme. Seperti fondasi pembentukan tadi, kalau intelektualisme itu untuk pembentukan akal dari manusia. Jadi manusia itu dituntut harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Motivasi yang ketiga yakni humanisme, yaitu mendidik akhlak manusia atau mendidik karakter manusia supaya menjadi manusia yang bermoral. Berangkat dari hal tersebut, tentunya ada permasalahan-permasalahan aktual mengenai kapitalis, intelektualisme, dan humanisme. Permasalahan yang pertama yakni mahalnya SPP karena kapitalis berlebih. Walaupun sudah diatur dalam beberapa peraturan pemerintah, tapi beberapa sekolah masih menerapkan adanya SPP. Dan jumlah nominal dari SPP tersebut itu tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing. Sebagian sekolah itu menerapkan SPP yang mahal dengan fasilitas yang berkualitas pula. Yang kedua yakni bullying. Bullying itu melanggar nilai humanis, di mana humanis tadi ditujukan untuk membentuk akhlak manusia atau membentuk karakter manusia menjadi lebih baik, tapi adanya bullying menjadi permasalahan dari nilai humanis dalam pendidikan. Yang ketiga, plagiarisme. Plagiarisme ini masuk ke dalam pelanggaran nilai intelektualisme, di mana di sini menggunakan akal, tetapi akal yang digunakan itu bukan akal manusia, tetapi akal buatan atau artificial intelligence. Masuk ke subbab yang pertama yakni kapitalisme dalam pendidikan. Kapitalisme dalam pendidikan itu dipandang sebagai komoditas. Jadi pendidikan itu bukan hanya sarana untuk pengembangan akhlak dan ilmu, tapi pendidikan dianggap sebagai ladang untuk mencari uang. Dan banyak yang melakukan hal tersebut. Dampak negatifnya itu privatisasi dan ketimpangan sosial. Banyak orang yang menginginkan pendidikan bagus, tetapi keadaan sosialnya kurang bagus, maka hal tersebut menjadikan orang tertinggal. Jadi seperti mahalnya SPP tadi dengan fasilitas yang ada, tapi tidak didukung dengan ekonomi yang baik. Tapi ada dampak di balik dampak negatif tersebut, masih ada dampak positifnya, yakni akselerasi ilmu dan kurikulumnya lebih efisien karena kapitalisme ini menganut sistem pasar, menganut sistem kebutuhan pasar. Kebutuhan di lingkungan itu seperti apa, maka kapitalisme akan memasuki dengan kurikulum yang lebih efisien. Yang selanjutnya, di dalam kapitalis ini bertentangan dengan nilai Islam karena Islam itu menekankan pendidikan sebagai sarana untuk pengembangan akhlak dan ilmu tanpa adanya biaya yang berlebih. Selanjutnya yaitu intelektualisme dalam pendidikan. Intelektualisme itu menekankan pemikiran kritis dan rasional. Dari diskusi dan dialog, maka seorang siswa akan bisa lebih
terasah pemikiran rasionalnya dan pemikiran kritisnya. Intelektualisme pendidikan itu menghidupkan tradisi intelektual antara barat dan timur, di mana sudah pernah terjadi kemajuan intelektualisme di bangsa barat dan bangsa timur. Di Islam sendiri, intelektualisme pendidikan itu bisa ditemui di pesantren, yakni perpaduan fikih dan tasawuf. Fikih itu kan ilmu mengenai kepastian, ketetapan, sedangkan tasawuf itu tergantung cara kita memandang Tuhan seperti apa. Dari pendidikan intelektualisme pendidikan, maka refleksi dari intelektualisme pendidikan itu bisa ada evaluasi antara guru dan murid. Guru dan murid itu bisa saling bertukar pendapat, bertukar pikiran, dan diskusi berdialog layaknya teman. Dengan tetap mengedepankan logika dan bukan hasil meniru karya orang lain. Yang selanjutnya yakni humanisme pendidikan. Humanisme pendidikan itu menempatkan manusia sebagai subjek pendidikan, di mana pendidikan itu bukan hanya membangun otak saja, bukan hanya untuk menambah ilmu saja, tapi pendidikan itu juga ditujukan untuk membangun kepribadian manusia. Dalam Islam sendiri, pendidikan itu sebagai sarana mencapai ridha Allah. Dengan keseimbangan jasmani dan rohani, manusia diharapkan menjadi insan kamil atau manusia sejati. Di kapitalisme, intelektualisme, dan humanisme dalam pendidikan masih terdapat isu-isu dan tantangan. Isu yang pertama yakni ketimpangan sosial antara sekolah elit dan sekolah biasa. Dalam kapitalisme itu kan menekankan pada biaya. Tidak semua orang itu memiliki biaya yang cukup untuk bersekolah di sekolah elit. Sekolah elit itu biasanya berciri-ciri SPP-nya mahal, fasilitas memadai, dan kurikulum yang efisien. Sedangkan sekolah biasa hanya mematuhi kurikulum yang ada dengan SPP dan fasilitas yang seadanya. Maka dari situ terbentuklah ketimpangan sosial antara si miskin dengan si kaya. Kemudian di saat yang bersamaan, pendidikan itu menjadi komoditas, bukan hak. Seperti yang saya bilang tadi, pendidikan itu mengikuti kebutuhan pasar. Jadi, tidak semua orang bisa berpendidikan di saat ini, karena kebutuhan pasar itu menekankan si kapitalis tadi, yang lebih bisa untuk menjangkau kurikulum yang efisien dan menjangkau sekolah-sekolah yang memadai untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya, isu yang selanjutnya yakni penekanan nilai dan ranking, di mana nilai dan ranking ini menciptakan hilangnya ruang humanistik, karena kepintaran seseorang itu dinilai dari ranking dan nilainya. Walaupun sebenarnya kepintaran seseorang itu tidak bisa dinilai dari dua hal tersebut, karena bisa jadi orang yang nilainya bagus dan rankingnya bagus itu hasil dari plagiarisme. Dari isu dan tantangan tadi muncul solusi dan integrasi, yakni pendidikan harus mengintegrasikan antara kapitalis, humanisme, dan intelektualisme, di mana kapitalis itu
harus mengintegrasikan pengelolaan dana yang adil. Walaupun pembayaran SPP di atas sekolah-sekolah biasa, tapi jika pengelolaan dananya adil untuk fasilitas, pembelian fasilitas, sarana prasarana, dan kegiatan pembelajaran, maka kapitalisme tersebut akan berjalan dengan positif. Integrasi tersebut harus ada integrasi dari humanisme, yakni penghormatan individu. Sebagai manusia, kita harus menghormati individu satu dengan individu lain, karena tidak semua manusia itu sifatnya sama, tidak semua manusia pemikirannya sama, maka cukup dihormati saja, dihormati pemikiran dan tindakan, selagi tindakan tersebut tidak melewati moral dan harus berintegrasi pada intelektualisme, yakni pengembangan akal sehat. Ketiga hal ini, kapitalisme, humanisme, dan intelektualisme harus saling berkaitan dan harus saling integrasi yang seimbang. Karena jika salah satu dari ketiga hal ini tidak diintegrasikan secara seimbang, maka pendidikan itu tidak menemukan solusinya. Pendidikan akan tetap berjalan mundur. Tujuan akhir, karena perlu kita tahu, tujuan akhir dari pendidikan itu membentuk peserta didik yang berakhlak, berilmu, dan sukses dunia akhirat. Maka integrasi dari kapitalisme, humanisme, dan intelektualisme itu harus berjalan secara beriringan, tidak boleh berat sebelah. Demikian tadi pemaparan materi dari artikel saya yang berjudul Kapitalisme, Intelektualisme, dan Humanisme dalam Pendidikan. Jika masih ada kurangnya dalam saya menyampaikan materi ataupun dalam tutur kata saya, mohon dimaafkan. Jika ada lebihnya, itu datangnya dari Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.